Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas atau dompet rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 48 rantai. Empat, 45, 46, 47, 48. Di sini kita sudah membuat 48 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 3. Setelah selesai dengan kelipatan 3, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 49. Setelah itu, di lubang rantai kedua, kita membuat SC. Lanjut, di setiap rantai kita isi dengan SC. Seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di ujung rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di ujung rantai. Membuat 1 rantai, kita balik. Di setiap lubang kita isi dengan SC. Lakukan cara yang sama, kita membuat SC bolak-balik. Setiap sampai ujung, jangan lupa membuat 1 rantai. Kemudian kita lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 12 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ke-12 akhir. Untuk alas jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu lubang lebarnya sudah genap dengan kelipatan 3 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 3, nanti SC bolak-baliknya bisa ditambah sesuai dengan kelipatan ya. Atau jika ingin lebih lebar lagi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ada 12 lubang. Jika dibagi 3 sudah genap. Langsung saja untuk pondasi yang pertama. Di setiap lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Nah, langsung saja masuk di lubang selanjutnya. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut, membuat SC di setiap lubang. Seperti ini, lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 SC.
Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian tepi alas terakhir, kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini, saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini. Sudah genap dengan kelipatan 3 atau belum? Jika belum genap dengan kelipatan 3, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung totalnya ada 120 SC. Jika dibagi 3 sudah genap, tidak ada sisa. Langsung saja kita membuat pondasi yang kedua. Kita membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di pondasi kedua akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Untuk pondasi yang kedua, di setiap lubang tepi alas masing-masing juga kita isi dengan 1 SC ya. Sudah sampai di pondasi kedua akhir, kita slip stitch, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, kemudian membuat 1 rantai sebagai jarak, masuk di lubang yang sama, kita membuat DC, skip 2 lubang, membuat DC, 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat DC, skip 2 lubang, membuat DC, 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat DC, skip 2 lubang, membuat DC, 1 rantai, DC di lubang yang sama, skip 2 lubang, membuat DC, 1 rantai, DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Untuk motif yang dihasilkan, lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris pertama, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, kita masuk di baris yang kedua. Kita slip stitch di lubang rantai dan lubang DC, bagian back loop. Kemudian kita slip stitch di sela-sela antara DC. Kemudian membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC, membuat 2 rantai, masuk di lubang 1 rantai, membuat motif puff dengan pengambilan benang sebanyak 4 kali. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang kecuali serat benang yang paling belakang.
Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang, membuat 2 rantai. Masuk di lubang antara DC, membuat SC, membuat 2 rantai. Masuk di lubang 1 rantai, membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 4 kali. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang kecuali yang belakang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang, kemudian membuat 2 rantai. Masuk di lubang antara DC, membuat SC, membuat 2 rantai. Masuk di lubang 1 rantai, membuat motif puff dengan pengambilan benang sebanyak 4 kali. Membuat 2 rantai. Masuk di lubang antara DC, membuat SC. Membuat 2 rantai, masuk di lubang 1 rantai, membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 4 kali. Membuat 2 rantai, masuk di antara DC, membuat SC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di SC yang awal, kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di baris yang ketiga. Kita slip stitch di setiap lubang rantai. Kemudian kita slip stitch di lubang atasnya motif. Langsung membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Membuat 1 rantai sebagai jarak. Masuk di lubang yang sama, membuat DC. Masuk di lubang atasnya motif, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Masuk di lubang atasnya motif selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat DC, masuk di lubang atasnya motif, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Masuk di lubang atasnya motif selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Sudah sampai di motif terakhir baris ketiga, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di baris yang keempat, kita slip stitch di bagian back loop, di lubang rantai dan lubang DC, bagian back loop ya. Setelah itu kita slip stitch di lubang antara DC, membuat slip stitch 1 rantai, kemudian membuat SC di lubang yang sama, membuat 2 rantai, masuk di lubang 1 rantai, membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 4 kali, membuat 2 rantai, membuat SC di lubang antara DC, membuat 2 rantai, masuk di lubang 1 rantai, membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 4 kali, masuk di lubang antara DC, membuat SC, membuat 2 rantai, masuk di lubang 1 rantai, membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 4 kali, membuat 2 rantai, masuk di lubang antara DC, membuat SC. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris keempat, kita slip stitch di SC yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di baris yang kelima. Caranya sama, kita slip stitch di setiap lubang rantai. Kita slip stitch di lubang atasnya motif, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, membuat 1 rantai sebagai jarak, masuk di lubang yang sama, membuat DC, masuk di lubang atasnya motif selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama, masuk di lubang atasnya motif, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama, masuk di lubang atasnya motif, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu saat mau ganti benang. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir. Untuk yang warna kuning, kita slip stitch di SC yang awal. Kemudian kita slip stitch di setiap lubang rantai bagian back loop. Untuk lubang rantai yang kedua, kita slip stitch sambil ganti benang.
seperti ini. Kemudian kita slip stitch di lubang atasnya motif, membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, membuat 1 rantai sebagai jarak, masuk di lubang yang sama membuat DC. Kemudian masuk di lubang atasnya motif membuat DC, 1 rantai dan DC di lubang yang sama. Masuk di lubang atasnya motif selanjutnya membuat DC, 1 rantai dan DC di lubang yang sama. Seperti ini. Lanjut di lubang motif selanjutnya membuat DC, 1 rantai dan DC di lubang yang sama. Masuk di lubang motif selanjutnya membuat DC, 1 rantai dan DC di lubang yang sama. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Kemudian kita slip stitch di lubang rantai bagian back loop. Kita slip stitch di lubang DC bagian back loop. Kemudian kita slip stitch di lubang antara DC, di lubang yang ini. Setelah itu membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC, membuat 2 rantai. Kemudian kita masuk di lubang 1 rantai membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 4 kali. Seperti ini. Membuat 2 rantai, masuk di lubang antara DC membuat SC, membuat 2 rantai, kemudian masuk di lubang 1 rantai membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 4 kali. Caranya kita kaitkan terlebih dahulu di hakpen, masuk di lubang 1 rantai, ambil benang, kaitkan, ambil benang, 2, 3, 4 seperti ini. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang kecuali yang belakang sendiri. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang membuat 2 rantai. Setelah itu kita masuk di lubang antara DC membuat SC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu saat mau membuat tali serutnya ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch. Di sini kita sudah sampai di motif yang terakhir ya. Seperti ini, kita putuskan benang. Kita sisakan benang sedikit, nanti sisanya kita selip-selipkan di bagian dalam. Nah, untuk dalamnya seperti ini, bagian alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner, dan untuk bagian bibir tasnya bisa kita pasang kancing magnet ya, di bagian tengah sini. Sekarang kita akan membuat tali serutnya. Kita siapkan benangnya terlebih dahulu, ini kita simpan. Langsung saja
kita membuat slip knot. Setelah itu membuat 150 rantai. 145, 146, 147, 148, 149, 150. Di sini kita sudah membuat 150 rantai. Setelah itu kita membuat slip stitch di setiap rantai seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di ujung rantai, kita putuskan benang. Seperti ini, kemudian kita tali sisa benang yang tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bakar. Untuk tali serutnya sudah jadi, saatnya kita pasang di bagian badan tas. Nah, untuk badan tasnya seperti ini. Yang pertama kita rapikan dari sisi kiri ke kanan. Setelah itu kita lipat seperti ini. Untuk bagian belakang kita lipat lagi. Dan bagian depan juga kita lipat. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita rapikan. Saatnya kita masukkan tali serutnya. Nah, untuk tali serutnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Mau masuk di lubang baris keberapa? Di sini aku akan masuk di lubang baris ketiga. Untuk tas serutnya sudah jadi, jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Dan tadi juga sudah aku buatkan handle-nya. Cara pembuatan handle bisa nonton di video yang ini ya. Nah, untuk cara memasang handle-nya kita bisa pasang di bagian lubang baris pertama. Di lubang yang ini. Nah, seperti ini. Jika dipasang handle-nya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.